Oke, selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, mari kita lanjutkan materi kita ya di dalam apa itu penghujung UAS ya di dalam mata kuliah kriptografi dan stenografi ini, di mana kita akan membahas tentang namanya MACS ya atau Message Authentication Codes ya. Jadi MAX ini ya merupakan suatu metode di dalam apa itu kriptografi ya yang memastikan bahwasanya komunikasi data antara dua buah komputer itu merupakan bentuk komunikasi data yang terautorisasi antara kedua belah pihak ya. Jadi ini memastikan integriti daripada pengirim pesan dan penerima pesan ya. Jadi seperti nama metodenya gitu kan, message ya, authentication codes ya. Jadi pesan itu yang dikirimkan dalam jaringan yang diterima oleh penerima pesan itu saling mengetahui bahwa pesan ini original ya. Jadi itu data yang dikirimkan dari pengirim pesan itu original dari yang bersangkutan ya, dan bukan dari yang lain. Sehingga saudara-saudara, Max ini gitu kan memiliki satu keunggulan ya kan, untuk mendukung kepada yang namanya security ya. Jadi bahkan juga pesan ini gitu kan bisa diketahui apakah dirubah di tengah jalan ya. Nah, inilah yang menjadikan Max ini menjadi satu metode standar di dalam kriptografi kan di dalam jaringan komputer ya. Komunikasi data ya kan bahwasanya data dalam jaringan komputer itu kan merupakan data yang autentik ya, absah asli dari pengirim pesan dan juga diterima oleh penerima pesan. Nah, seperti biasanya saudara-saudara saya menggunakan apa itu slide dari Bapak Christopher Jan Pels ya, di mana nanti apa itu bukunya ini udah kita siapkan untuk kita beli ya, supaya nanti bisa kita gunakan secara resmi ya. Saudara-saudara, prinsip daripada MECS ini adalah hampir sama dengan digital signature yang kapan hari kita bahas ya. Bahwasanya itu Max ini menggunakan simetrik key yang sama ya, dan juga apa itu verifikasi juga sama ya. Generation and verification-nya sama ya, menggunakan simetrik yang sama antara kedua belah pihak yang berkomunikasi ya. Sebagai contoh adalah Bob dan Alice gitu kan, itu menggunakan simetrik yang sama untuk generation dan juga verification ya. Jadi untuk memproduksi key-nya dan juga verifikasinya untuk mengeceknya. Jadi menggunakan kunci yang sama, ya. Sehingga algoritmanya bisa kita sederhanakan menjadi M kecil sama dengan M E C K fungsi X, ya. Di mana M ini adalah pesan message, ya kan, yang dikirimkan melalui secret key MECK seperti itu, ya, antara Bob dengan Alice seperti itu. Nah, saudara-saudara, itu sifat daripada MEC ini atau propertinya adalah eh, kriptografinya bersifat sebagai eh, pengecekan, ya, pengecekan autentikasi, ya, pengecekan daripada sumber pengirim pesan, ya. Jadi sumber pengirim pesan itu otentik, ya, secure, otentik, ya, aman dan juga asli, ya. Jadi tidak mungkin pesan ini dikirimkan oleh orang lain dan juga tidak dikirimkan oleh orang di tengah jalan, ya, atau dirubah di tengah jalan. Jadi keuntungan daripada MECK ini karena kedua belah pihak menggunakan metode secret key yang sama, ya, maka pesan itu bisa diterima ya oleh kedua belah oleh penerima pesan, ya, karena kunci secret key-nya sama, ya. Kemudian simetrik, ya. Jadi menggunakan secret symmetric key yang share, ya. Jadi antara Bob dengan Alice itu sama-sama sharing secret key yang sama, ya. Jadi misalkan gitu kan Bob menggunakan secret key X ya, mengirimkan kepada apa itu Alice gitu kan, maka Alice juga menerima secret key yang sama dari Bob ya. Sebaliknya waktu Alice mengirim kepada Bob, dia juga sharing secret key yang sama ya dengan apa itu Bob seperti itu ya. Kemudian saudara-saudara, MECS ini juga menerima pesan dengan apa itu arbitrary length ya, artinya paket paket data yang diterima itu sama ya, ukurannya sama ya, atau juga apa itu bisa besar ya, tergantung daripada kebutuhan kita apa itu mengencode
ya message itu dalam secret key-nya. Kemudian juga MACS ini gitu kan ukuran daripada autentikasi teksnya itu sama ya. Jadi itu fixed size ya, autentikasinya sama ya, ukurannya ya. Jadi kalau misalkan ukurannya adalah sekian byte ya, maka antara Bob dengan Alice itu yang yang dicek kuncinya sama ya, ukuran kuncinya itu sama ya. Kemudian memastikan bahwa integriti daripada pesan yang dikirimkan antara kedua belah pihak itu yang tidak terjadi manipulasi di tengah jalan ya. Bahkan ini kalau misalkan terjadi manipulasi di tengah jalan ketahuan, wah ini sudah dibuka oleh orang lain ya. Seharusnya yang buka pertama itu waktu Bob mengirimkan ke Alice itu hanya Alice yang buka yang pertama. Jadi ketahuan kalau pesan itu sudah didekut ya oleh jadi orang lain di tengah jalan seperti itu ya. Jadi ini memastikan pesannya itu original ya, ibarat amplop itu amplopnya masih tersegel ya, belum ada yang membukanya kecuali memang tujuan penerima pesannya ya. Dan juga non repudiation ya, tidak ada penolakan ya. Jadi kan tidak penolakan karena basic symmetric key-nya sama ya, menggunakan secret key yang sharing antara Bob dengan Alice atau juga sebaliknya seperti itu. Saudara-saudara, bagaimana itu MEC itu diimplementasikan ya? MEC ini diimplementasikan dengan contohnya adalah hash function ya. Hash function ini gitu kan merupakan itu contoh dasar gitu kan bagaimana kita membangun message authentication codes ya. Jadi itu algoritma yang digunakan gitu kan itu bisa menggunakan secret key dari prefix atau juga suffix ya. Boleh di awal, boleh di akhir ya. Jadi terus akhir atau awal atau akhir itu juga menjadi suatu kombinasi ya. Bagaimana kita membuat satu secret key ya. Sehingga pesan itu gitu kan kita ngirimkan pesan ya kepada betul tujuan itu boleh di itu sematkan secret key-nya boleh di awal pesan atau di akhir pesan. Nah, itu contohnya ya. Sehingga itu menjadi suatu implementasi gitu kan yang namanya adalah blok-blok pesan ya. Blok pesannya itu kita taruh di awal atau di akhir. Kenapa nggak ditaruh tengah-tengah? Nah, itu cara paling mudah ya. Cara yang paling mudah itu nggak mungkin gitu kan. Pesan itu secret key itu kita taruh ibaratnya amplop. Amplop itu segelnya itu ditaruh depan atau taruh yang bawah. Ya, ibarat amplop itu kalau Anda pernah itu tahu amplop ya atau surat undangan ya kan segel itu kan bisa di betul depannya atau di belakangnya seperti itu ya. Jadi itu bukan di dalam pesannya gitu ya. Jadi sebagai salah satu contoh gitu kan bagaimana secret key itu disematkan di dalam blok pesan seperti itu ya. Nah, saudara-saudara, implementasinya adalah dengan hash function max ya kan itu dirumuskan oleh Mihir, Belar dan kawan-kawan di tahun 96 ya dengan apa itu mengekspansi daripada itu secret key ya di dalam suatu pesan ya. Ini sebagai satu contoh gitu kan, secret key ini ya disematkan ke dalam blok pesan X1 sampai XN ya. Sehingga itu secret key ini S ya, SI ini gitu kan sebagai secret key gitu kan ditaruh di blok depan ya. Ditaruh di blok depan dari blok pesan X1 sampai XN ya. Sehingga nanti bisa kita generate hash function-nya gitu kan dari blok pesan gabungan ini ya antara secret key dengan pesan itu menjadi suatu gabungan gitu kan. Nah, gabungan itu S0 plus HSI X ya seperti itu ya. Nah, inilah sebagai contoh gitu kan daripada algoritma secara matematis ya kan representasi daripada hash function di dalam MAC ya. Message Authentication Codes ya. Sehingga apa saudara-saudara? Sehingga itu MAC ini gitu kan hanya bisa rusak ya kan oleh yang namanya itu tumbukan antar hash function ya jika ditemukan ya. Jadi Hamek ini memastikan bahwa pesan itu ya terenkapsulasi kan atau juga terbungkus gitu kan secret key di dalam blok depan atau blok akhir ya. Ini contoh di blok depan ya. Hamek sebagai fungsi itu enkapsulasi atau encoding daripada pesan X1 hingga XN seperti itu ya. Kemudian saudara-saudara itu juga Mac bisa di-develop dari block chipper ya. Block chipper menggunakan kode itu AES ya. Ya, AES yang pernah kita pelajari ya dengan cara diagram blok seperti ini gitu ya.
sehingga memastikan bahwa blok pesan itu bisa ditaruh di awal atau terdepan, ya, sehingga output daripada pesannya, ya kan, itu adalah yang disematkan. Ini secret key ya, sorry, mohon maaf, ini adalah X1 sampai XN itu adalah pesannya. Pesan ini gitu kan di switching dengan secret key 4, secret key 4 ini ya, I5 ini ya, huruf Romawi 1 dan 5 ini ya. Jadi kalau misalkan pesan mengalir X1 sampai X mengalir, ya di blok di dalam ukuran tertentu gitu kan, sampai XN tertentu gitu kan, disematkan secret key ya. Sehingga secret key-nya gitu kan itu memberikan umpan balik ya kepada itu sistem gitu kan, menjadi suatu output Y ya, di mana YN sama dengan MAC, X, K, fungsi X. Nah, ya. Ini adalah fungsi pesan ya yang terenkapsulasi oleh secret key, itu secret key ya, K tadi ya, seperti itu. Sebaliknya juga gitu kan, itu kalau misalkan kita mau itu menyematkannya di belakang, ya itu tinggal kita atur ya, switching ini ya, switchingnya kita atur. Boleh di depan, boleh di blok tertentu setelah XN seperti itu ya. Nah itu adalah contoh daripada block chipper yang menggunakan EES ya. Oke, saudara-saudara, itu Mac ini, Message Authentication Codes ini gitu kan, itu prinsipnya adalah pesan itu terbagi dalam blok ya. Jadi MAC generation itu dimulai dari divide the message X into blocks XI ya. Jadi pesan itu terbagi dalam blok-blok ya. Blok-blok di mana blok-blok setiap blok ini kita sematkan secret key ya. Sehingga apa? Sehingga secret key itu hasil akhirnya adalah final blocknya adalah bisa kita rumuskan jadi M sama dengan MACK fungsi X sama dengan YN ya. Nah, verifikasinya adalah M aksen ya. M aksen itu adalah betul pembukaan daripada pesan XN ya, XN gitu kan, yang itu bisa kita buka dengan secret key yang sama yang telah di-share tadi itu ya, sehingga bisa kita decode gitu kan, decoding gitu kan XN-nya seperti itu ya. Oke, saudara-saudara gitu kan, dengan adanya MHS ini gitu kan, maka itu block chipper ya atau juga hash function gitu kan, itu sangat mudah untuk diterapkan di dalam bagaimana kita mendevelop suatu message authentication codes ya, sehingga memastikan gitu kan pesan itu original, asli antara pengirim pesan dengan penerima pesan seperti itu ya, sehingga juga dapat meningkatkan security daripada jaringan komputer antara dua buah pengguna ya atau juga yang lain ya. Dan bahkan juga gitu kan saudara-saudara, pesan itu dapat diketahui apakah pesan itu sudah dibuka segelnya di tengah jalan ya, karena ketahuan, karena secret key-nya udah pasti terbuka ya. Jadi yang pertama kali membuka itu adalah orang yang menerima pesan ya. Jadi kalau segelnya udah rusak ketahuan ya. Kenapa? Karena XN-nya tadi itu K-nya hilang ya, K-nya hilang di tengah jalan ya. Itu indikasi daripada secret key-nya hilang ya, sehingga hanya pesan yang diterima tanpa ada secret key. Nah, sehingga apa? Sehingga dipastikan bahwa ini pesan ini nggak asli ya, sehingga bisa kita amankan di dalam sistem jaringan security-nya ya. Demikian saudara-saudara penjelasan saya. Video ini saya unggah, nanti Anda bisa tanya di dalam kolom komentar ya. Sekian, nanti kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.